Yang pertama ada peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Akuntansi dalam organisasi sektor publik berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang sistematis. Akuntansi publik ini membantu pemerintah dan lembaga publik dalam pengelolaan anggaran serta menjalankan program-program. Selain itu, akuntansi juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua, ada penganggaran dalam laporan keuangan sektor publik. Penganggaran dalam laporan keuangan sektor publik merupakan proses perencanaan yang mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini mencakup penyusunan anggaran yang mencerminkan estimasi pendapatan dan pengeluaran, serta program prioritas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, akuntansi dalam lingkungan partai politik memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Pertama, akuntansi membantu partai politik dalam mengelola dan mencatat semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan sumbangan, pengeluaran untuk kampanye. Selain itu, akuntansi juga berfungsi dalam perencanaan dan penganggaran. Partai politik perlu merencanakan anggaran untuk berbagai kegiatan seperti kampanye pemilu, penggalangan dana. Akuntansi ini mendukung partai politik dalam pengelolaan keuangan yang baik, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan. Yang pertama ada istilah pelaporan retrospektif. Adalah metode pelaporan keuangan yang mencerminkan informasi dan hasil keuangan dari periode sebelumnya. Dalam konteks ini, laporan keuangan disusun berdasarkan data historis. Ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis kinerja masa lalu dan membuat perbandingan dengan periode yang lebih baru. Yang kedua, ada istilah entitas akuntansi. Ini merujuk pada unit atau organisasi yang terpisah secara hukum dan akuntansi, yang memiliki kewajiban dan hak sendiri. Dalam akuntansi, entitas ini dapat berupa perusahaan atau lembaga pemerintah. Selanjutnya ada istilah value for money. Adalah konsep yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada tingkat kemandirian. Tingkat kemandiriannya ada 10,48%. Selanjutnya ada rasio efisiensi sebesar 100,4%. Selanjutnya ada rasio ekonomis sebesar 96,24%. Selanjutnya ada rasio efektivitas sebesar 96,17%. Hal yang perlu dipertahankan dari semester 3 ini adalah rajin mengerjakan tugas. Hal yang perlu diubah dari semester 3 ini adalah malas mengikuti kelas. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.